Langit desa Sumbersari sore itu ditutup awan tipis, sementara bayangan pepohonan mulai memanjang menyentuh tanah-tanah kering di tepi jalan. Bagas mengangkat ranselnya ke bahu kiri dan menatap lelah ke arah gerbang desa. Gerbang yang dari kecil tak pernah benar-benar ia sukai. Terlalu sunyi, terlalu sepi. Masih sama saja, gumamnya. Ia sudah bertahun-tahun merantau ke kota. Kuliah, lalu kerja serabutan, sempat magang di tempat desain, sampai akhirnya pekerjaan tetap pun datang. Tapi semua itu terasa jauh kini, sejak kabar dari adiknya datang 3 minggu lalu. Ibu mereka sakit keras dan minta Bagas pulang. Ia pun pulang, bukan hanya karena ibunya, tapi karena satu bagian dari dirinya seolah sudah terlalu lama menggantung di desa ini. Di antara kenangan masa kecil yang samar dan bisik-bisik malam yang dulu membuatnya susah tidur. Di mulut gang dekat musola, ia melihat sosok Pak Mardi, tetangga sebelah rumah yang sedang menyapu dedaunan. Rambut Pak Mardi kini hampir putih semua. Bagas, suara itu menyapanya duluan. Bagas mengangguk tersenyum kecil. "Iya Pak, baru sampai." Pak Mardi mendekat, menepuk-nepuk punggungnya. "Wah, tambah tinggi kamu. Ibunya udah nunggu tuh." Sering nanyain terus. Bagas hanya tersenyum. Mereka berbicara sedikit tentang kabar ibu, tentang pohon mangga yang ditebang, tentang jalan desa yang belum juga diaspal. Tak ada yang istimewa. Tapi memang begitu cara desa menyambut. Tidak pernah riuh, tidak juga dingin. Hanya tenang. Terlalu tenang. Saat Bagas berjalan menuju rumah, ia melewati satu jalan kecil yang membelah area sawah. Di kejauhan, arah timur tampak jejeran bambu tumbuh tinggi. Angin lewat, menggesekkan daun-daunnya. Bambu-bambu itu dulu ditanam oleh Mbah Resno, nama yang tiba-tiba muncul di kepalanya. Entah kenapa. Ia mengernyit, sudah lama tidak mendengar nama itu. Mbah Resno, sosok tua yang dulu tinggal sendirian di gubuk dekat Beringin Tua. Tak banyak yang suka berbicara tentangnya, bahkan sejak ia hilang, atau lebih tepatnya, sejak dikabarkan mati. Tapi anak-anak kecil seumur Bagas dulu mengenalnya sebagai orang yang misterius. Sering terlihat berbicara sendiri, atau duduk diam di depan rumah, memegang dupa. Warga bilang ia dukun santet, dan konon ia tidak pernah dikuburkan secara wajar. Bagas menarik napas dalam, mencoba mengusir pikiran aneh yang datang tiba-tiba. Ia mengetuk pintu rumah. Tak lama, suara langkah dari dalam terdengar, dan pintu pun dibuka oleh adiknya Lila. "Mas Bagas," sapa Lila pelan. "Gimana ibu?" Lila mengangguk lemah. "Masuk dulu mas." Saat masuk ke ruang tamu, bau kayu tua dan bunga melati dari kamar belakang menyergap hidungnya. Ia tahu itu kamar ibunya. Tapi satu hal yang tak ia mengerti adalah kenapa dadanya tiba-tiba sesak, dan kenapa di kejauhan tadi ia merasa mendengar seperti suara bambu dipukul 3 kali dari arah timur. Malam turun perlahan di desa Sumbersari. Langit gelap tanpa bintang, hanya disinari remang lampu-lampu rumah yang jaraknya berjauhan. Suara jangkrik dan gesekan dedaunan jadi latar utama malam itu. Di dalam rumah kayu sederhana, Bagas duduk diam di kursi ruang tamu, menatap temaram cahaya dari dapur. Ibunya sudah tertidur. Wajahnya pucat, kurus, seperti sisa dari sosok perempuan kuat yang dulu sering menyapu halaman sambil menyanyi kecil. Lila, adiknya, sedang membereskan piring. Bagas masih diam, mencoba menyatukan pikirannya yang terasa berantakan sejak ia tiba. "Mas, mau teh hangat?" tanya Lila dari arah dapur. Bagas mengangguk. "Boleh." Tak lama, Lila datang membawa 2 cangkir. Mereka duduk berdua dalam diam yang lama. Sesekali terdengar anjing menggonggong dari arah ujung desa, lalu hening kembali. "Aku sempat dengar suara aneh tadi," kata Bagas tiba-tiba. Lila menoleh pelan. "Suara yang kayak bambu dipukul?"
Bagas menatap adiknya, agak kaget. Iya, kamu juga dengar? Lila mengangguk pelan, matanya terlihat cemas. Dari arah timur ya. Suasana menjadi lebih sunyi. Bagas menarik napas, mencoba mencari kata. Itu? Ada hubungannya sama apa? Lila diam sejenak menunduk. Kamu masih ingat Mbah Resno? Pertanyaan itu membuat Bagas bergidik ringan. Iya, aku tadi malah keinget beliau pas lewat sawah barat. Lila mengangguk pelan. Waktu kamu pergi ke kota, banyak hal berubah di sini, termasuk soal Mbah Resno. Katanya malam-malam tertentu, orang dengar suara bambu dipukul dari arah timur. Terus, keranda lewat. Bagas menahan napas. Keranda? Iya, keranda kosong. Gak ada yang bawa, gak ada jenazah juga. Tapi siapapun yang lihat, pasti meninggal dalam 7 hari. Bagas tertawa kecil, mencoba meremehkan. Tapi tawanya kering dan cepat menghilang. Lila tidak ikut tertawa. Satu-satunya cara untuk selamat, lanjut Lila pelan, adalah dengan cari tahu siapa sebenarnya yang menyebabkan Mbah Resno dikubur hidup-hidup. Tapi nggak ada yang berani. Banyak yang bilang Mbah Resno memang jahat. Banyak juga yang bilang beliau cuma dijadikan kambing hitam. Bagas meneguk tehnya. Tenggorokannya terasa kering. Apa kamu pernah lihat keranda itu? Tanyanya hati-hati. Lila menggeleng. Enggak, tapi 2 tahun lalu Pak Rawi yang rumahnya di dekat kebun bambu katanya sempat lihat. Dia meninggal seminggu kemudian. Tanpa sakit, tanpa sebab jelas. Dan ada suara bambu malam itu. Bagas menoleh ke arah jendela. Di luar gelap total. Angin bertiup pelan dan suara-suara malam kembali terdengar. Tapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Karena sebelum tidur tadi, saat ia membuka jendela kamarnya, ia yakin melihat sesuatu bergerak perlahan di jalan kecil depan rumah. Sesuatu panjang, ditutup kain putih, seperti keranda. Bagas tidak bisa tidur malam itu. Tubuhnya lelah, pikirannya kusut, dan udara di kamar seolah terlalu pekat. Jendela yang tadinya terbuka sudah ia tutup rapat, tapi tetap saja suara dari luar seperti terus menyelinap masuk. Desir angin, bunyi daun bambu yang saling bergesekan, dan sesuatu yang lebih pelan, seperti langkah seseorang yang hati-hati melintasi tanah kering. Ia mencoba menepis rasa gelisah. Barangkali hanya karena ia baru pulang, belum terbiasa lagi dengan sepi khas desa. Tapi semakin ia mencoba tidur, semakin jelas suara itu terasa. Bukan hanya di telinga, tapi seperti berdengung di dalam kepalanya. Sekitar tengah malam, Bagas terbangun dari tidur yang tidak nyenyak. Keringat dingin membasahi leher dan punggungnya. Ia baru saja bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berjalan menyusuri jalan kecil menuju sisi timur desa. Sawah membentang luas di kanan kiri, dan rumpun bambu yang tinggi menjulang tampak bergoyang perlahan. Langit di atasnya pekat, tanpa satupun bintang. Cahaya yang menerangi datang dari lentera tua di tangannya. Ia tidak tahu dari mana lentera itu berasal, tapi ia menggenggamnya erat. Ia berhenti di sebuah gundukan tanah, dikelilingi oleh kabut tipis. Di atas tanah itu berdiri keranda tua, tampak lapuk, dengan kain putih menjuntai dari sela-sela kayunya. Di balik keranda itu, muncul sosok lelaki tua dengan wajah keriput dan mata kosong. Lelaki itu menatap Bagas tanpa berkedip, lalu bersuara, suara yang tidak terdengar melalui mulut, tapi seperti langsung menggema dalam dada. 7 hari. Jika kau tak menemukan kebenaran, aku akan datang. Bagas terjaga penuh. Ia terduduk di ranjang dengan napas tak beraturan. Dada kirinya terasa berat, seperti ada beban yang menekan dari dalam. Ia bangkit, berjalan pelan ke meja kecil dan meneguk air dari gelas yang setengah penuh. Namun langkahnya tertahan saat sebuah suara asing menyelinap dari kejauhan. Suara itu pelan, ritmis, seperti seseorang memukul benda keras ke batang pohon. Sebentar, lalu terhenti,
Arah suara itu jelas, dari timur. Bagas berdiri mematung. Matanya mengarah ke jendela yang masih tertutup tirai. Rasa ragu dan penasaran bertarung dalam pikirannya. Dengan perlahan, ia mendekat. Jemarinya menyibak sedikit celah tirai. Di luar, jalan kecil di depan rumah terlihat gelap. Tidak ada gerakan, tidak ada siapapun. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Udara malam lebih dingin dari biasanya. Keheningan terlalu sempurna. Dan dari kejauhan, dari arah rumpun bambu yang tidak terlihat jelas, ia mencium aroma samar bunga. Melati bercampur bau tanah basah. Aroma itu begitu akrab, sama seperti di dalam mimpinya. Pagi di desa Sumbersari terasa berbeda bagi Bagas. Udara yang biasanya sejuk kini terasa lebih berat, seperti mengandung sesuatu yang tak terlihat. Ia duduk di beranda rumah, menyeruput kopi yang sudah tak terlalu hangat. Di hadapannya, jalanan kecil masih sepi, hanya beberapa ayam yang lalu lalang di pekarangan tetangga. Bagas memikirkan mimpi tadi malam, juga suara yang datang dari arah timur. Ia belum berani bercerita pada Lila. Tak ingin membuat adiknya khawatir, tapi diam juga bukan pilihan. Ada sesuatu yang mulai bergerak, pelan tapi pasti, dan ia merasa waktu tidak berpihak padanya. Sebelum matahari naik tinggi, Bagas berjalan ke rumah Pak Mangun, tetua desa yang konon pernah dekat dengan Mbah Resno di masa lalu. Rumahnya terletak di ujung desa, tak jauh dari kebun pisang. Jalannya sempit, sebagian tertutup akar pohon dan semak belukar. Pak Mangun tinggal sendiri. Usianya sudah lewat 70, matanya buram, tapi ingatannya masih tajam. Saat melihat Bagas datang, ia sempat terdiam lama sebelum mempersilakan masuk. "Kamu anaknya Buati, ya?" tanya Pak Mangun sambil menuang air panas ke dalam gelas enamel. "Iya, Pak, saya Bagas." Pak Mangun mengangguk pelan. "Kamu sudah dengar tentang Mbah Resno, kan?" Bagas mengangguk. "Sedikit. Dan saya rasa saya melihat sesuatu, Pak." Semalam Pak Mangun tidak langsung menjawab. Ia menatap Bagas lekat-lekat, lalu menatap keluar jendela ke arah timur desa. "Dulu, waktu saya masih muda, Mbah Resno dikenal sebagai tabib kampung. Orang datang kepadanya kalau anaknya sakit, kalau sawahnya kena hama, atau kalau ada yang mimpi buruk berhari-hari. Tapi entah kenapa, semuanya berubah setelah satu peristiwa." Pak Mangun berhenti sejenak, matanya menerawang. "Anak kepala dusun mati mendadak. Malamnya sempat kejang-kejang, lalu membeku seperti kaku. Ibunya bilang, itu karena Mbah Resno yang marah. Katanya, anak itu suka mencuri buah dari halaman rumah Mbah Resno." Bagas mendengarkan tanpa menyela. Orang-orang panik. Tidak ada yang berani membantah keluarga kepala dusun. Dan sejak saat itu, segala yang buruk mulai dituduhkan pada Mbah Resno. Sawah gagal panen, kambing mati, bahkan bayi yang lahir prematur pun dikait-kaitkan. Sampai akhirnya, satu malam, Mbah Resno diikat dan dibawa ke pemakaman tua. Suara Pak Mangun mengecil. Dia dikubur hidup-hidup. Malam itu hujan, tidak ada upacara, tidak ada doa, hanya tanah basah dan diam yang menguburnya. Bagas menunduk, hatinya berdesir. "Apakah ada yang tahu pasti siapa yang menyuruh?" tanya Bagas pelan. Pak Mangun menggeleng. Semuanya diam, dan sejak itu nama Mbah Resno tak lagi disebut. Tapi aku ingat satu hal. Sebelum dikubur, Mbah Resno sempat berteriak. Ia bersumpah akan datang pada siapapun yang tahu tapi memilih bungkam. Suasana di dalam rumah menjadi lebih dingin. Angin dari jendela seakan membawa bisikan. "Kalau kamu benar-benar melihat keranda itu, kamu harus cepat. Cari tahu siapa yang menyebarkan tuduhan pertama. Karena itu akar segalanya." Bagas diam. Ia tahu langkah ini akan membawanya lebih dalam. Mungkin ke arah yang tak bisa ia mundurkan. Tapi ia juga tahu, kalau ia diam,
Ia hanya tinggal menghitung hari. Hari itu langit Sumbersari mendung sejak pagi. Awan gelap menggantung rendah, membuat siang terasa seperti sore. Bagas duduk termenung di ruang tengah rumah almarhum orang tuanya. Setelah perbincangan dengan Pak Mangun, pikirannya tidak bisa tenang. Ia merasa dikejar waktu, 7 hari yang kini tersisa 6. Lila tidak terlalu memperhatikan perubahan sikap Bagas. Gadis itu sibuk di dapur, menyiapkan bahan untuk jualan kue keliling seperti biasa. Bagas sempat berpikir untuk bercerita, tapi ia urungkan. Belum saatnya. Ia teringat sesuatu, lemari tua di kamar almarhum ayahnya. Lemari itu jarang dibuka. Dulu, ayahnya selalu mengatakan, di sanalah ia menyimpan buku-buku dan dokumen lama, termasuk catatan desa yang tidak pernah dipublikasikan. Bagas masuk ke kamar itu perlahan. Aroma khas kayu tua dan kamper langsung menyambutnya. Ruangan itu tak berubah sejak ayahnya meninggal. Rapi, tenang, dan agak berdebu. Ia membuka lemari bagian bawah, menggali tumpukan buku lusuh, map tua, dan beberapa album foto. Tangannya berhenti saat menemukan sebuah buku bersampul kulit coklat tanpa judul. Buku itu terikat dengan tali rafia tipis, seolah ingin dirahasiakan. Bagas duduk di lantai, membukanya perlahan. Isinya tulisan tangan ayahnya, catatan harian. Beberapa halaman pertama hanya berisi cerita tentang panen, pertemuan RT, dan kegiatan pos ronda. Tapi di pertengahan tulisan mulai berubah, lebih tegang, lebih ragu. Hari ini kembali ada warga yang menyalahkan Mbah Resno. Kali ini soal bayi Pak Sutar yang sakit sejak lahir. Padahal Mbah Resno tidak pernah keluar rumah sejak insiden minggu lalu. Aku dengar langsung, malam itu Pak Dargo bicara keras-keras dengan kepala dusun. Mereka sedang merancang sesuatu. Ku dengar kata pelajaran dan tidak boleh dibiarkan. Aku takut, tapi aku juga tahu, kalau aku diam, aku jadi bagian dari mereka. Nama yang disebut itu membuat jantung Bagas berdetak lebih cepat. Ia mengenal nama itu. Pak Dargo. Masih tinggal di desa ini. Orang tua, pemilik bengkel tua di dekat jalan masuk desa. Dulu, teman dekat ayahnya. Sekarang jarang terlihat. Bagas menutup buku itu perlahan. Hatinya kacau. Tapi satu hal kini makin jelas. Ada seseorang yang tahu lebih banyak dan mungkin menyimpan bagian kebenaran yang selama ini dikubur bersama tanah di pemakaman tua itu. Hari mulai gelap saat Bagas menatap keluar jendela. Arah timur terlihat samar, dibatasi kabut tipis yang turun perlahan. Dan lagi-lagi, tanpa suara, ia mencium aroma yang tak asing, melati dan tanah basah. Langit sore tampak kelabu ketika Bagas melangkah menuju bengkel tua di pinggir jalan, masuk desa Sumbersari. Tempat itu sudah lama tidak seramai dulu. Pintu sengnya dibiarkan terbuka setengah, dan suara peralatan bengkel tak lagi terdengar. Yang tersisa hanya tumpukan ban bekas dan wujud bangunan yang menua bersama waktu. Di sana duduk seorang lelaki tua dengan tubuh ringkih dan rambut tipis memutih. Itulah Pak Dargo. Ia menatap kedatangan Bagas tanpa banyak ekspresi, matanya redup tapi masih menyimpan sisa ketajaman. "Bagas ya," katanya pelan, sebelum Bagas sempat membuka suara. Bagas mengangguk. "Bapak masih ingat saya? Anaknya Wibowo, anak yang dulu suka main layang-layang sampai malam." Ada jeda sejenak. Angin sore lewat membawa aroma logam dan tanah kering. Bagas duduk di bangku kayu dekat pintu bengkel, lalu membuka suara. "Saya tahu Bapak dulu dekat dengan ayah saya. Dan saya tahu Bapak tahu sesuatu soal Mbah Resno." Pak Dargo diam lama. Pandangannya tak lepas dari tanah di depannya, seperti tengah menimbang, menahan, atau mungkin melawan sesuatu dalam dirinya sendiri. "Ayahmu orang baik, tapi terlalu banyak tahu. Terlalu banyak diam juga." Bagas menarik napas. "Saya tidak mau diam, Pak.
Saya melihat keranda itu dari arah timur, dan saya tahu waktuku tak banyak. Perkataan itu membuat Pak Dargo sedikit gemetar. Tangannya yang keriput meremas sisi bangku. Jadi benar. Ia kembali, bisiknya. Siapa yang memulai semuanya, Pak? Siapa yang benar-benar membuat warga percaya bahwa Mbah Resno itu dukun santet? Pak Dargo mendesah panjang. Lalu pelan-pelan ia membuka cerita. Bukan kepala dusun yang pertama menuduh. Itu cuma pelindung. Yang mulai semuanya adalah seseorang yang dulu tersaingi oleh Mbah Resno. Seorang dukun perempuan yang merasa pasiennya mulai beralih. Bagas mengerutkan dahi. Dukun perempuan? Namanya Mbok Ratmi. Dulu tinggal di pinggir hutan, sebelah timur juga. Ia dikenal galak, pendiam, dan punya banyak pengikut diam-diam. Saat anak kepala dusun meninggal, dia yang pertama menyebarkan bisikan bahwa itu ulah santet. Dan Mbah Resno jadi sasaran. Bagas menelan ludah. Tapi orang-orang percaya begitu saja karena takut. Dan karena semua itu diucapkan oleh orang yang mereka kira paham hal-hal gaib. Bahkan kepala dusun pun akhirnya membiarkan semuanya terjadi. Termasuk malam itu. Malam saat Mbah Resno dikubur, Pak Dargo mengangguk. Aku ada di sana. Aku ikut bantu gali lubangnya. Tapi aku tak kuat melihatnya sampai habis. Aku pergi sebelum tanah pertama ditimbun. Bagas memejamkan mata. Perasaan campur aduk menyesakkan dadanya. Ia tahu satu hal pasti. Semua ini dimulai bukan dari amarah roh penasaran, tapi dari kebohongan yang dilestarikan dalam diam. Mbok Ratmi sekarang di mana? Pak Dargo menatapnya. Sudah lama meninggal, tapi rumahnya masih ada. Tak pernah ditempati lagi sejak ia wafat. Orang-orang menghindarinya. Bagas berdiri, matanya kini menatap ke arah timur desa. Kalau begitu, saya akan ke sana. Pak Dargo memegang lengan Bagas. Cengkeramannya lemah, tapi penuh makna. Hati-hati, Le. Kadang yang kita cari bukan cuma kebenaran, tapi juga kutukan yang diwariskan. Hari itu matahari nyaris tak menembus mendung. Kabut pagi terasa lebih pekat, terutama di sisi timur desa. Bagas berjalan melewati kebun singkong dan rumpun bambu yang rapat. Semak-semak di jalur setapak tampak jarang dilalui orang. Sesekali ia harus menyingkirkan ranting-ranting yang menjulur ke wajahnya. Di depannya, perlahan mulai tampak sebuah rumah tua berdinding papan kusam, nyaris tertutup belukar. Atapnya sebagian runtuh, daun-daun kering menumpuk di undakan teras. Inilah rumah peninggalan Mbok Ratmi, tokoh yang namanya tak pernah disebut, tapi jejaknya menyisakan trauma bagi desa. Bagas berdiri di depan pintu yang sedikit terbuka. Ia tak tahu apa yang harus ia harapkan. Namun hatinya bulat, waktu terus berjalan, dan keranda itu bisa datang kapan saja. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu. Engselnya berderit lemah. Udara di dalam rumah itu lembab dan beraroma tanah. Dindingnya penuh coretan-coretan samar, tak bisa dibaca jelas. Di tengah ruangan ada meja kecil dengan mangkok tanah liat. Di sekelilingnya berserakan abu bekas pembakaran. Bagas melangkah masuk. Lantainya berdebu, tapi beberapa bagian tampak lebih bersih, seolah baru saja tersentuh seseorang. Ia menuju bilik di sebelah kanan. Pintunya tertutup rapat. Saat dibuka, ia melihat rak-rak tua penuh botol kaca berisi cairan kekuningan, ramuan kering, dan sehelai kain hitam yang digantung di dinding. Di bawah rak ada sebuah peti kayu kecil. Bagas membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas lusuh, surat-surat yang ditulis dengan tangan kasar. Bagas membaca salah satunya. Resno, kau pikir bisa merebut kepercayaan mereka dariku? Kau pikir wajahmu yang kalem bisa menyembunyikan apa yang kau sembunyikan? Tak peduli mereka panggilmu Mbah dengan penuh hormat. Aku tahu siapa kau,
Dan aku pastikan tak ada lagi yang percaya padamu ketika mereka mulai takut. Bagas menelan ludah. Tulisan itu adalah kebencian murni. Surat-surat itu tampaknya tidak pernah dikirim, hanya ditulis dan disimpan. Tapi dari sanalah semuanya bermula. Rasa iri, takut tersaingi, dan kedengkian yang dibungkus dalam tuduhan gaib. Ia melipat kertas itu, hendak memasukkannya ke dalam tas saat kakinya menyentuh sesuatu di bawah peti. Sebuah kotak kayu kecil, terikat kain merah, dan di bagian atasnya terukir simbol yang samar. Saat dibuka, Bagas menemukan benda kecil berbentuk boneka jerami dengan rambut manusia yang diikatkan di bagian kepala. Di dadanya tertancap sebatang lidi hitam. Ia segera menutupnya kembali. Perasaannya tak enak. Saat keluar dari bilik itu, ia mendapati pintu rumah terbuka lebih lebar dari sebelumnya, seperti ada yang baru saja keluar atau masuk. Bagas melangkah mundur. Jantungnya berdegup keras meski tak terdengar apa-apa. Ia menatap keluar ke arah rumpun bambu di sisi rumah. Di sana, bayangan putih berdiri. Diameter tak bergerak, tidak mendekat, tidak menjauh, hanya menatapnya. Bagas menggenggam surat itu erat-erat, lalu berlari keluar rumah. Ia tak menoleh ke belakang. Rumah Bagas malam itu sunyi, tapi tak menenangkan. Angin yang biasanya hanya berembus pelan dari sela ventilasi kini terasa lebih tajam. Sejak pulang dari rumah tua Mbok Ratmi, ada sesuatu yang berubah. Tidak kentara, namun cukup kuat untuk membuat tubuhnya gelisah meski tak tahu kenapa. Ia duduk di kamar, menatap surat tua yang ditemukan tadi siang. Tulisan tangan Mbok Ratmi itu masih terngiang di kepalanya. Kalimat-kalimat yang menusuk bukan hanya pada sosok Mbah Resno, tapi juga pada siapapun yang hidup dengan hati penuh curiga. Sambil memandangi surat itu, suara samar terdengar dari luar jendela. Langkah, pelan, teratur. Bagas menahan napas. Ia berdiri, membuka tirai sedikit. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya halaman gelap dan bayangan pohon belimbing yang diam membeku. Ia menutup tirai kembali, duduk di ranjang. Tapi kali ini terdengar bisikan. Pelan, seperti suara orang tua membaca doa dengan suara tercekik. Bukan bahasa yang ia kenal. Bagas memejamkan mata. Ini cuma sugesti, bisiknya pada diri sendiri. Namun dalam pejamannya hadir sebuah mimpi. Tapi lebih dari sekadar mimpi, ia merasa benar-benar berada di sana. Dalam mimpi itu, ia berdiri di sebuah lubang besar. Di sekelilingnya ada orang-orang desa yang berdiri diam. Wajah mereka tak tampak jelas. Di dalam lubang itu, seseorang sedang duduk. Seorang lelaki tua berjubah lusuh. Tubuhnya gemetar, matanya kosong. Mbah Resno. Bagas ingin bicara, tapi tak bisa bersuara. Lelaki tua itu menatap langsung ke arahnya, lalu bibirnya bergerak, menyebutkan satu nama yang terdengar jelas meski tanpa suara. Kirana. Bagas terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jantungnya berdebar, dan saat ia menoleh ke jendela, ia tahu ada yang mengawasinya dari luar. Ia bangkit perlahan, membuka tirai sekali lagi. Halaman kosong, tapi di tanah basah dekat pohon belimbing, ada jejak telapak kaki. Hanya satu pasang, mengarah ke jendela kamarnya. Bagas menatapnya lekat-lekat, lalu turun, keluar rumah, menuju jejak itu. Ia berdiri di sana, dan tanpa tahu kenapa, ia berbisik pelan pada malam. Kirana, siapa kau? Namun tak ada jawaban, hanya desir angin malam yang seperti menyelinap masuk ke telinga dan berputar di kepala. Pagi berikutnya udara terasa lebih berat dari biasanya. Bagas duduk di beranda, menatap halaman kosong yang semalam menyimpan jejak kaki entah siapa. Sisa mimpi masih membekas dalam benaknya, terutama satu hal, nama yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Kirana. Siapa Kirana? Apa hubungannya dengan Mbah Resno? Ia memutuskan untuk mencari tahu.
Tapi tak sembarang orang bisa ditanya soal masa lalu kelam desa ini. Terlalu banyak luka yang dikubur bersama waktu. Bagas tahu, hanya satu tempat yang mungkin bisa membantunya. Rumah Bu Lestari, istri mantan kepala dusun lama, Pak Mardi, orang yang dulu pernah terlibat dalam keputusan paling gelap di Sumbersari. Rumah Bu Lestari terletak tak jauh dari lapangan desa. Saat Bagas mengetuk pintu, seorang perempuan tua membukanya. Wajahnya ramah, tapi sorot matanya seperti sudah menebak kedatangan Bagas bukan untuk basa-basi. "Kamu anaknya Wibowo ya?" Bagas mengangguk. "Saya mau tanya, Bu, soal Mbah Resno." Bu Lestari mempersilahkannya masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang penuh foto-foto lama. Di antaranya, ada foto hitam putih seorang lelaki tua berjanggut. Mungkin Pak Mardi semasa hidup. "Apa yang kamu cari, Le?" tanya Bu Lestari. Suaranya pelan namun tajam. Bagas menatap mata perempuan itu. "Saya lihat keranda itu sudah 2 malam. Dan saya mimpi tentang Mbah Resno." Ia menyebut nama Kirana. "Apa Ibu tahu siapa dia?" Untuk sesaat, raut wajah Bu Lestari berubah. Jemarinya yang semula menggenggam gelas teh kini gemetar. "Kirana." Ia mengulang nama itu lirih, seakan mencicipi kembali sesuatu yang sudah lama ditinggalkan. "Ibu mengenalnya?" Bu Lestari menunduk. "Lama." Kemudian ia membuka suara. "Kirana adalah cucu satu-satunya Mbah Resno." Bagas membeku. Ia tinggal bersama Mbah Resno sejak kecil. Ibunya meninggal waktu melahirkan, ayahnya entah kemana. Anak itu cantik dan pintar, tapi juga penyendiri. Mbah Resno sangat menyayanginya. Bagas menyimak, tak berani menyela. Tapi setelah kejadian itu, malam saat warga menyeret Mbah Resno ke pinggir desa, Kirana hilang. Tidak pernah ditemukan. Orang-orang bilang ia lari ke hutan. Ada juga yang bilang ikut dikubur. Kok bisa begitu, Bu? Tak ada yang tahu pasti. Semua sibuk menutupi dosa masing-masing. Setelah itu, tak ada lagi yang berani menyebut namanya. Bagas menggenggam tangannya erat. Mungkin ini bukan cuma soal balas dendam Mbah Resno, tapi juga tentang Kirana, tentang anak yang dilupakan sejarah. Bu Lestari mengangguk perlahan. Dan mungkin keranda itu datang bukan hanya menjemput korban, tapi juga sebagai pengingat bahwa ada jiwa yang dikhianati diam-diam. Bagas berdiri. "Terima kasih, Bu. Saya harus cari tahu lebih jauh." Sebelum ia pergi, Bu Lestari memanggilnya. "Kalau kau benar-benar mau tahu semua, temui Pak Amin. Dulu dia penjaga makam, dan malam itu, dia yang menggali lubangnya." Hari-hari terakhir di desa Sumbersari tak lagi berjalan seperti biasa. Warga mulai gelisah. Gangguan demi gangguan datang. Bukan hanya pada malam hari, tapi juga saat matahari masih menggantung. Pak Man, petani tua yang tinggal di sisi timur desa, mengaku melihat keranda melayang di kejauhan saat mencangkul ladang pagi-pagi. Ia bersumpah tak berani keluar rumah sejak itu. Di rumah Bu Yati, lampu minyak padam sendiri tiap malam, padahal sumbunya baru diganti. Ketika dinyalakan kembali, ada bekas tangan kecil berdebu di dinding dapurnya. Ia tinggal bersama cucunya, dan anak itu sekarang selalu bicara sendiri, menirukan suara perempuan yang tak terdengar oleh siapapun. Beberapa warga mulai merasakan mimpi yang sama. Berdiri di tengah makam tua, dikelilingi bisikan, dan bau tanah basah yang menusuk. Warga lainnya mengaku mendengar suara bambu diketuk pelan dari arah timur. Meskipun mereka tahu betul, tidak ada siapapun di sana. Bagas tahu waktunya tidak banyak. Ia harus segera menemui Pak Amin, satu-satunya orang yang bisa memberinya gambaran tentang apa yang terjadi malam saat Mbah Resno dikubur. Pak Amin tinggal di gubuk kecil di dekat pemakaman desa. Umurnya sudah sangat renta. Langkahnya lambat, suaranya gemetar, tapi matanya masih tajam, seperti menyimpan luka yang belum pernah sembuh.
Saat Bagas menyebut nama Mbah Resno dan Kirana, Pak Amin terdiam lama. "Masih ada yang ingat nama itu, ya?" gumamnya. "Kupikir semua sudah lupa." Seperti mereka ingin melupakannya. Bagas duduk di dekatnya. "Saya ingin tahu kebenarannya, Pak. Apa benar waktu itu hanya ada satu lubang?" Pak Amin memandang jauh ke arah barat, ke area pemakaman yang kini mulai tertutup rumput tinggi. Malam itu gelap sekali. Orang-orang datang dengan obor dan kemarahan. Mereka bilang Mbah Resno harus dihukum. Dituduh bawa penyakit, bikin anak-anak sakit. Padahal tak satu pun dari mereka yang pernah benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia menarik napas berat. "Aku disuruh gali lubang. Satu lubang di sisi utara makam. Tapi saat aku selesai, seseorang, entah siapa, menarikku ke samping dan bilang, 'Gali satu lagi, lebih kecil.'" Bagas menelan ludah. "Untuk Kirana?" Pak Amin mengangguk perlahan. "Aku tak lihat siapa-siapa selain Mbah Resno malam itu. Tapi waktu pagi datang, dua lubang itu sudah tertutup. Tak ada yang mau bicara." Suasana hening sesaat. Angin berembus pelan dari arah makam. Pak Amin memejamkan mata. "Aku kira aku mimpi, tapi kadang saat malam-malam sunyi begini, aku dengar suara anak kecil menangis dari balik tanah." Bagas menatap Pak Amin, hatinya mencelos. Kini semua mulai menyambung. Keranda itu bukan hanya milik roh Mbah Resno. Ada yang lain, lebih kecil, lebih sunyi, tapi sama-sama terbuang. Sebelum ia pergi, Pak Amin berkata lirih, "Kalau kau sungguh ingin selamat, cari tempat itu, gali, biar desa ini tahu siapa yang benar-benar dikubur hidup-hidup." Langit di atas desa Sumbersari mulai murung bahkan sejak pagi. Mendung bergelayut tanpa hujan, seolah bumi menahan napas. Sementara itu, kegelisahan warga sudah berubah menjadi ketakutan. Di masjid kecil desa, seorang jemaah tua tiba-tiba pingsan saat sedang berwudu. Ia mengigau menyebut nama Kirana berulang-ulang, padahal tak pernah sekalipun mendengar nama itu sebelumnya. Di rumah Pak Lurah, dinding belakang rumah retak tanpa sebab, dan dari celah itu tercium bau anyir tanah basah, seperti baru digali. Warga berkumpul malam itu di balai desa. Beberapa dari mereka mengusulkan untuk menggelar doa bersama. Yang lain mendesak agar penyebab semua ini diusir, meskipun tak tahu siapa yang mereka maksud. Bagas menyadari waktunya makin sempit. Ia kembali ke pemakaman tua bersama Ilham, sahabatnya yang semula ragu tapi akhirnya ikut setelah merasakan gangguan di rumahnya sendiri. "Sampai sekarang aku masih nggak yakin ini ide bagus," ujar Ilham sambil membawa senter dan cangkul kecil. "Kita harus tahu di mana lubang itu dulu digali," jawab Bagas. "Kalau bisa temukan bekasnya, mungkin bisa kita buka sedikit dan buktikan kalau ada sesuatu yang disembunyikan." Pemakaman tua itu sepi. Tak ada kuburan baru di sana, hanya batu-batu nisan yang mulai rapuh dimakan usia. Bagas mengingat kata-kata Pak Amin. Sisi utara pemakaman, lubang kecil lebih ke barat, dekat pohon nangka yang dulu tumbuh sendiri. Mereka menyisir area utara. Tak ada pohon nangka, tapi ada tanah yang sedikit lebih tenggelam dibanding sekelilingnya. Rumput tumbuh di atasnya, tapi akar-akarnya tampak aneh, seperti dipaksa tumbuh di atas tanah yang dulu pernah diganggu. Bagas jongkok, menggali perlahan. Ilham berjaga, cemas sambil sesekali menengok ke belakang. Belum lama mereka menggali, ujung cangkul Bagas menyentuh sesuatu keras. Kayu tertanam miring di tanah. Mereka membersihkannya perlahan, dan ternyata itu potongan papan tua, bagian dari peti yang tak utuh. Di saat bersamaan, Ilham memanggil panik. "Gas, lihat itu." Dari arah timur pemakaman, samar-samar keranda itu muncul. Tidak berjalan, tidak dipanggul, tapi melayang perlahan, menembus barisan pohon,
mendekat seolah tahu mereka ada di sana. Bagas menoleh ke dalam lubang. Ada kain putih kecil terlipat rapat dan di salah satu ujungnya terjahit inisial KR. Ini milik Kirana, bisiknya, suaranya tercekat. Ilham menarik tangannya. Kita harus pergi. Tapi Bagas tak bergeming. Keranda kini hanya beberapa meter dari pagar makam. Udara membeku, tak ada suara malam, tak ada angin. Hanya rasa dingin yang menempel seperti kabut. Lalu, keranda itu berhenti, tepat di luar batas pemakaman. Menggantung di udara, diam. Bagas memejamkan mata dan bicara pada dirinya sendiri, entah berharap kepada siapa. Aku akan ceritakan semuanya. Aku akan buka rahasia ini. Kirana, kami akan ingat. Saat itu juga keranda itu berbalik perlahan dan menghilang ke dalam gelap. Setelah malam itu di pemakaman, Bagas tidak lagi ragu. Ia membawa semua bukti yang ia temukan ke balai desa, papan peti yang terkubur, kain kecil milik Kirana, dan catatan dari Pak Amin yang ia tulis sebelum meninggal beberapa hari setelah pertemuan terakhir mereka. Warga desa berkumpul. Sebagian masih menatap Bagas dengan curiga, tapi banyak yang tampak gelisah, seolah menanti pengakuan yang sudah terlalu lama tertahan. Dengan suara tenang, Bagas menceritakan ulang kisah yang selama ini disembunyikan. Tentang Mbah Resno, tentang tuduhan santet yang tak pernah terbukti, dan tentang Kirana kecil yang ikut hilang tanpa jejak. Ia menyampaikan pesan terakhir Pak Amin, bahwa yang mereka kubur malam itu bukan hanya seorang tua, tapi juga rasa bersalah yang belum ditebus. Pak Lurah berdiri, wajahnya muram. Ia mengangguk pelan. Apa yang terjadi waktu itu adalah kesalahan kita bersama, katanya lirih. Kita tak bisa menghapusnya, tapi mungkin kita masih bisa menebusnya. Malam harinya, warga desa menggelar doa bersama di pemakaman tua. Lilin-lilin menyala di sepanjang jalan menuju makam. Tak ada suara, hanya bisikan ayat-ayat yang dilantunkan dengan penuh rasa sesal. Dua lubang itu dibuka kembali dengan hati-hati. Sisa-sisa tulang ditemukan, terbungkus kain yang sudah rapuh. Mereka membungkusnya ulang dengan kain putih baru, lalu memakamkannya bersebelahan di tempat yang terang, di bawah pohon kersen yang mekar. Dua batu nisan dipasang, sederhana tapi bersih. Di atasnya tertulis, Resno dikenang, bukan karena tuduhan, tapi karena kebenaran yang akhirnya ditemukan. Kirana anak kecil yang tak sempat tumbuh, tapi kini diberi tempat pulang. Malam itu, keranda tak lewat. Tak ada suara dari arah timur. Udara desa hangat, seolah sesuatu yang berat telah pergi. Bagas berdiri di samping makam, mengatupkan tangan dan memejamkan mata. Di dalam sunyi, ia merasa seperti melihat bayangan kecil duduk di bawah pohon, tersenyum, sebelum menghilang perlahan, menyatu dengan damai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.